10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Subandi. Nama saya Cica. Nama saya Ayu. Nama saya Nisha Listi. Nama saya Rian Alfian. Di sini kami akan memberikan sebuah tutorial mengenai proses pembelajaran IPS. Dalam tutorial pembelajaran ini, kami menggunakan pendekatan scientific learning. Pendekatan scientific learning adalah pendekatan salah satu proses pembelajaran yang meliputi 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mensosialisasikan, dan mengkomunikasikan. Model pembelajaran yang digunakan dalam video tersebut adalah project based learning. Project based learning sendiri yaitu pendekatan yang berbasiskan proyek atau tugas terstruktur. Dalam pengertiannya, project based learning dapat diartikan sebagai yang didesain, model pembelajaran yang didesain khusus yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan siswa, sehingga siswa dapat mengembangkan kemandirian dalam proses pembelajaran tersebut. Dalam model di sini memiliki keunggulan, dan yang pertama adalah meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan suatu masalah. Yang kedua adalah membuat siswa menjadi lebih aktif. Yang ketiga adalah membuat suasana menjadi menyenangkan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan suatu masalah di dalam lingkungannya. Setelah tadi dijelaskan tentang kelebihan, sekarang kita akan menjelaskan tentang kelemahannya. Adapun kelemahan dari project based learning itu, yang pertama, memberikan banyak waktu untuk memecahkan masalah. Yang kedua, banyaknya peralatan yang digunakan. Nah, yang ketiga, jika siswa mengalami kelemahan dalam mencari jawaban, maka siswa tersebut akan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah. Dan yang terakhir, ada kemungkinan siswa kurang aktif dalam kerja kelompok. Sebelum kegiatan inti, guru melakukan kegiatan awal, yaitu apersepsi. Pada kompetensi inti, guru akan menjelaskan tentang perubahan sosial budaya. Dan tujuan pembelajaran tersebut adalah untuk membentuk siswa yang mengetahui tentang globalisasi di dunia ini, kemudian memfilter globalisasi tersebut, dan tidak meninggalkan budaya lokalnya. Tetapi dia juga tahu tentang budaya lokal yang saat ini dan yang... Assalamualaikum. Ya, apa kabar semuanya? Sebelum memulai kegiatan belajar, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Ya Pak. Semuanya doa mulai. Selesai. Ya, sekretaris. Ada yang tidak hadir? Ada Pak, 2 orang. Siapa? Ini sakit sama siapa? Izin Pak. Karina silakan ditutup dulu ya. Kalau misalkan masih buka, diganjel sama kursi aja. Ya, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan sosial budaya. Ada yang tahu perubahan sosial budaya itu apa? Jadi, Bapak jelaskan ya. Perubahan sosial budaya itu merupakan perubahan unsur-unsur sosial dan unsur-unsur budaya dalam kehidupan bermasyarakat, seperti itu. Hal-hal yang mempengaruhi perubahan sosial budaya itu sendiri itu ada beberapa poin. Yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Bertambah atau berkurangnya penduduk. Bapak itu B-nya besar apa ini? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, bertambah atau berkurangnya penduduk. Jadi di daerah A, katakan daerah A, apabila penduduknya bertambah atau berkurang, itu akan terjadi perubahan sosial budaya. Kemudian yang kedua, yaitu penemuan
penemuan gagasan baru. Ini bisa kita lihat sehari-hari, mungkin di daerah masing-masing kita lihat para petani yang di sawah yang biasanya menggunakan kerbau sekarang sudah beralih menjadi dalam bertani menggunakan traktor. Itu salah satu faktor perubahan sosial budaya dalam penemuan gagasan baru. Kemudian yang ketiga itu ada konflik. Nah, yang ketiga yaitu konflik, di mana Indonesia adalah negara yang sangat luas, beraneka macam budaya, suku, sehingga terkadang di Indonesia itu sering terjadi konflik antar suku seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu revolusi. Nah, revolusi ini sendiri bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang di sekitar rumah kita, masyarakat biasanya berkumpul, mengobrol atau misalkan bermusyawarah. Tetapi sekarang sudah jarang. Karena apa? Karena sudah ada yang namanya HP atau handphone. Di sini ada yang belum punya handphone? Belum punya handphone? Ya. Sekarang dikarenakan ada alat yang namanya handphone, komunikasi antara masyarakat itu sudah sedikit sudah sedikit jarang. Dalam artian jarang di sini itu jarang bertatap muka. Jadi hanya menggunakan media saja seperti itu. Kemudian yang kelima ada bencana alam. Ada bencana alam. Nah, bencana alam di sini, perubahan sosial dan bencana alam di sini kita ambil contohnya Freeport. Ada yang tahu Freeport? Atau di daerah Kalimantan, daerah Papua itu banyak sekali penambangan. Ada penambangan batu bara seperti di Sumatera. Itu kalau misalkan kita ingin menambang batu bara, otomatis lahan yang awalnya hijau itu dipangkas habis, sehingga apabila dipangkas habis akan terjadi beberapa bencana, mulai dari longsor, banjir bandang dan sebagainya seperti itu. Nah, sekarang silakan ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Anggi. Gini Pak, kan di daerah Cianjur dulunya itu banyak sawah-sawah, namun sekarang malah sawah-sawah itu berganti menjadi banyaknya pabrik-pabrik, misalnya pabrik sepatu, pabrik boneka dan lain-lain. Nah, yang seperti itu termasuk faktor perubahan sosial atau bukan? Nah, hal itu juga bisa termasuk ke dalam perubahan sosial dalam revolusi. Kenapa dalam revolusi? Karena yang awalnya suatu daerah itu bertani, kemudian sekarang sudah modern, sudah teknologi sudah semakin maju. Jadi yang awalnya masyarakat itu bertani, memiliki lahan yang luas seperti sawah, kebun, sekarang dirubah, dijual, kemudian didirikanlah pabrik-pabrik seperti halnya tadi yang Andi ceritakan di Cianjur. Yang di Cianjur yang awalnya sawah, kemudian sekarang sudah berdiri bangunan-bangunan tinggi, mulai dari hotel, pabrik dan sebagainya. Seperti itu. Ada yang bertanya lagi? Ya. Revolusi itu apa sih Pak? Belum ngerti. Oh, revolusi itu perubahan semakin maju. Jadi perubahan yang awalnya, contoh sederhana seperti ini, awalnya dulu kita mengajar di sekolah guru, dulu Bapak tahun 1990-an itu mengajar di kelas menggunakan kapur dan papan tulis bukan whiteboard, tetapi papan tulis yang hitam, tahu kan? Nah, yang pakai kapur, dulu seperti itu. Tapi sekarang seiring berkembangnya zaman, sekarang menggunakan yang namanya spidol, kemudian ini menggunakan whiteboard kaca seperti itu, ya. Nah, sekarang kita bagi dua kelompok untuk Bapak kasih pertanyaan, ya. Kelompoknya yang di depan kelompok 1, kemudian yang di belakang kelompok 2.
Ya, Bapak kasih 2 soal, silakan nanti dirumukin, kemudian nanti disimpulkan mengenai materi ini. Ya. Ya, kelompok 1. Silakan. Ya, silakan masing-masing kelompoknya, anggota ini silakan untuk ke depan untuk mempresentasikan apa hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Ya, silakan. Nomor 1 menceritakan perubahan saat itu ya. Karena pada zaman itu membaca Jawa menggunakan zaman pertama pada ingat Terima kasih untuk masing-masing kelompok yang sudah mempresentasikan. Jadi kesimpulan dari materi hari ini mengenai perubahan sosial, yaitu yang sudah dipaparkan tadi, ada poin-poin, ada 5 poin. Nah, hal ini akan terjadi di daerah mana saja, karena setiap daerah pasti semakin hari semakin maju, apalagi sekarang yang namanya teknologi dan zaman sudah modern. Sekarang anak SD, SMP saja sudah mengenal yang namanya gadget. Seperti itu. Kemudian internet sekarang sudah ada. Jadi Bapak sedikit berpesan kepada kalian, tidak ada yang tidak bisa di dunia ini apabila kita sebelum mencobanya. Jadi untuk anak-anak semuanya, silahkan kalian nanti cari lagi lebih banyak lagi informasi mengenai perubahan sosial yang ada di suatu daerah. Mungkin itu kesimpulan hari ini. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita menyaksikan video tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tadi dalam video tersebut kita telah menyaksikan apa itu scientific learning, project based learning, keunggulan dan kelebihannya. Hal yang harus kita perhatikan dalam proses pembelajaran yaitu guru harus mempersiapkan RPP atau yang disebut dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan diperhatikan oleh guru terutama adalah bahan ajar, materi pembelajaran, dan guru harus mempersiapkan media yang akan diajarkan untuk proses pembelajaran esok hari.